Di tanah Jepang yang kaya akan tradisi, ada sebuah olahraga yang telah menjadi ikon budaya yang tak tergoyahkan selama berabad-abad. Selamat datang di dunia sumo, di mana kehidupan para atlet terbentang dalam keharmonisan budaya, dedikasi, dan kerja keras yang tidak tertandingi. Kehidupan para atlet sumo sangat berbeda dan unik dibandingkan dengan atlet dari olahraga lainnya. Sumo adalah olahraga tradisional Jepang yang memiliki budaya dan ritual yang kaya, serta struktur hierarki yang kuat. Para atlet sumo atau rikishi hidup dalam dunia yang unik, terikat oleh tradisi yang kuno namun tetap relevan hingga hari ini. Kehidupan mereka dimulai di hea atau asrama sumo, di mana mereka tinggal dan menjalani latihan keras sepanjang tahun. Pesumo biasanya mulai berlatih di usia muda. Mereka bisa mulai berlatih sumo saat masih remaja. Meskipun ada batasan umur untuk menjadi pesumo profesional, yaitu antara 15 hingga 23 tahun, para atlet sumo menjalani rutinitas latihan yang sangat intensif. Latihan para rikishi dimulai sebelum matahari terbit. Mereka memulai hari dengan menjalani ritual pemanasan yang ketat, termasuk gerakan khusus dan latihan kekuatan. Setelah itu, mereka melanjutkan dengan teknik-teknik sumo seperti shuki atau pukulan, oshi mendorong, dan yorikiri mendorong lawan keluar dari ring. Pola hidup para atlet sumo sangat teratur dan diatur secara ketat untuk mendukung kesehatan, kebugaran, dan kinerja mereka. Beberapa aspek penting dari pola hidup mereka meliputi pola tidur, jadwal latihan, dan aturan internal yang diterapkan di hea. Di hea, atlet sumo hidup dalam komunitas yang teratur dan diatur oleh atasan mereka, seperti oyakata, yaitu pelatih kepala, dan sekitori, atau rikishi senior. Mereka mengikuti aturan dan hierarki yang ketat. Atasan mengatur jadwal latihan, pola makan, dan mengawasi perkembangan serta kesehatan para atlet. Pola makan sumo yang dikenal sebagai chanko merupakan bagian penting dari kehidupan para atlet sumo. Pola makan ini dirancang untuk memberi energi dan mempromosikan pertumbuhan massa tubuh yang diperlukan dalam olahraga sumo. Para atlet sumo mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang besar. Mereka biasanya makan sekitar 5.000 hingga 7.000 kalori per hari atau lebih, tergantung pada kebutuhan tubuh masing-masing atlet. Makanan utama dalam pola makan sumo adalah chanko nabe, yang merupakan semacam sup panci besar yang terdiri dari daging, ikan, sayuran, dan mie atau nasi. Meskipun pola makan sumo tinggi kalori, mereka berusaha untuk memilih makanan rendah lemak. Misalnya, mereka menghindari makanan berminyak dan mengurangi konsumsi makanan cepat saji atau makanan yang digoreng. Di hea, para atlet sumo tidak memasak makanan mereka sendiri. Sebagai gantinya, mereka memiliki chanko kokis yang bertanggung jawab untuk memasak makanan bagi para atlet. Chanko kokis adalah koki profesional yang khusus dilatih untuk menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi dan kebutuhan energi para atlet sumo. Mereka menyusun menu harian yang mencakup makanan tinggi protein, karbohidrat, dan rendah lemak, untuk memastikan para atlet memperoleh nutrisi yang tepat untuk kebugaran dan pertumbuhan mereka. Dalam lingkungan hea, pemberian makanan oleh chanko kokis juga berperan dalam membangun dan memperkuat ikatan antara para atlet. Para atlet sumo makan bersama-sama di meja makan yang besar, sehingga menciptakan rasa persatuan dan semangat tim di antara mereka. Dalam sumo, atlet dibagi menjadi beberapa kelas berat yang berbeda, seperti Maegashira atau Ozeki,
Untuk mencapai kelas berat tertentu, para atlet harus memenuhi batas berat badan yang ditentukan. Oleh karena itu, mereka perlu membesarkan tubuh mereka agar dapat mencapai berat badan yang diperlukan untuk kelas tersebut. Membesarkan tubuh secara ekstrim juga membantu para atlet sumo mengembangkan kekuatan dan keberanian yang diperlukan dalam pertandingan. Ukuran dan massa tubuh yang besar memberikan keuntungan fisik di dalam ring sumo, memungkinkan mereka untuk mendorong dan mengendalikan lawan dengan lebih baik. Pesumo dengan berat badan paling berat yang tercatat dalam sejarah sumo adalah pesumo Jepang bernama Yamamoto Yama Ryuta. Yamamoto Yama memiliki tinggi 2,03 meter dan pada puncak karirnya memiliki berat badan sekitar 265 sampai 270 kg. Ia adalah salah satu pesumo terberat dalam sejarah sumo modern. Yamamoto Yama adalah pesumo yang memperoleh popularitas di antara penggemar sumo karena ukurannya yang luar biasa. Namun, pada tahun 2011, ia mengumumkan pensiunnya dari dunia sumo dan berhenti aktif berkompetisi. Pesumo memiliki gaya rambut tradisional yang disebut dengan oichomage. Gaya rambut ini melibatkan memanjangkan rambut di bagian belakang kepala dan membentuknya menjadi ikatan bergelung yang khas. Gaya rambut ini merupakan bagian penting dari identitas pesumo dan diatur dengan ketat. Pesumo harus merawat dan menjaga gaya rambut mereka sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Asosiasi Sumo Jepang. Gaya rambut pesumo yang dikenal sebagai oichomage diatur oleh Asosiasi Sumo Jepang yang disebut dengan Nihon Sumo Kyokai atau Japan Sumo Association. Asosiasi ini bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga aturan dan tradisi sumo, termasuk gaya rambut pesumo. Dalam asosiasi sumo, terdapat seorang pria yang disebut dengan Tokoyama yang bertanggung jawab untuk mengurus rambut pesumo. Tokoyama adalah seorang ahli dalam merawat dan membentuk oichomage. Mereka bertanggung jawab untuk memanjangkan rambut pesumo, membentuknya menjadi gelung dan merawat gaya rambut tersebut. Para atlet sumo hidup dengan disiplin yang tinggi dan menghormati aturan dan etika sumo. Mereka diharapkan menjaga penampilan yang rapi, menjunjung tinggi kesopanan, dan menghormati senior. Mereka juga diharapkan untuk berperilaku dengan hormat di dalam dan di luar ring sumo. Kehidupan para rikishi juga penuh dengan persaingan. Mereka berkompetisi di turnamen sumo yang terkenal, seperti Grand Turnamen di Tokyo. Dalam pertandingan itu, mereka bertarung satu lawan satu di atas dohyo atau ring sumo untuk memperebutkan kemenangan dan penghargaan. Kehidupan para atlet sumo bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang memelihara tradisi dan mewarisi budaya yang berharga. Mereka menjadi penerus dari warisan sumo yang telah ada selama berabad-abad.